teman-teman, selamat bertemu di DRP Toraja Channel. Sekarang ini saya berada di kantor Lembang Pole Bare Batu dalam rangka menghadiri undangan rapat kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati dari Puskesmas Rembon dalam hal ini yang membidangi sanitasi. Ya, yang saya hormati Ketua TPD PKK Lembang Pole Bare Batu bersama dengan seluruh pengurus tim penggerak PKK Lembang Pole Bare Batu. Yang saya hormati para kepala Lembang, RT, para desa wisma, kader-kader yang boleh hadir pada saat ini, dan semua kita yang hadir, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenaannya sehingga kita boleh berkumpul bersama pada hari ini di Aula Kantor Lembang Pole Bare Batu dalam amplop membicarakan tentang suatu kegiatan yang akan masuk di Lembang kita, dan Lembang kita ditunjuk menjadi salah satu lokus untuk sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi kalau tidak salah di Kecamatan Malipomba Lepe, Pole Bare Batu dan Pole Sawangan ya, yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan ini, dan kalau tidak salah nanti akan ada penilaian dari kabupaten, Bu ya. Iya. Kecamatan dan kabupaten. Bukan berarti bahwa karena kita akan dinilai maka kita melaksanakan kegiatan terutama sanitasi total berbasis masyarakat, tetapi memang dalam STBM ini ada 5 pilar yang wajib kita lakukan. Ya, nanti akan lebih jelas dari Ibu dari Puskesmas akan menjelaskan. Saya hanya menyampaikan bahwa kelima pilar ini kalaupun mungkin kita tidak masuk dalam lokus STBM, tetapi memang harus kita laksanakan di rumah kita masing-masing untuk menjaga kesehatan kita, terlebih anggota keluarga kita, anak-anak kita, dan setiap yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Karena 5 pilar ini yang harus kita laksanakan memang sesuatu yang kalaupun kita tidak masuk dalam lokus STBM wajib kita laksanakan ya di rumah kita masing-masing. Yang pertama itu harus memiliki jamban sehat ya, bersama namanya eki ikut lomba tuh harus memiliki jamban sehat. Kemudian yang kedua ada sarana cuci tangan pakai sabun ya di rumah kita masing-masing. Dan memang selama ini sudah kita mulai, tetapi ketika COVID sudah mulai menurun ya, tempat cuci tangan juga sudah mulai menghilang. Iya. Yang bertambah itu ramasan mila yang enam itu kehilangan. Sebab mulai saya mikir yang tadi kumande di pasir Indonesia mesti bisa cucian tangan ke ya mulai mau. Jadi yang mana tuh mulai kehilangan ya tuh tempat cuci tangan secara umum di depan rumah sudah mulai menghilang. Dan saya rasa itu memang perlu kita siapkan di rumah kita masing-masing untuk kesehatan kita. Ya, kemudian pilar yang ketiga itu masalah air minum yang bersih ya. Dan jelasnya nanti tempatnya di mana kok. Nah, orang dari Puskesmas dapat menjelaskan. Dan saya rasa untuk air minum bersih ini ya saya rasa memang harus kita miliki di rumah kita masing-masing ya. Taruh perlu kan gue liru kayak tak wangi, ya kan? Dan sekarang ini memang diwajibkan untuk ada air bersih ya di sekitar kita. Kemudian untuk masalah kebersihan lingkungan itu ya kita wajib memiliki tempat sampah ya. Jangan kita berpikir bahwa tempat sampah itu dari pajoban nanti ya itu di tembok dan lain sebagainya ya. Mungkin dari karung saja, yang penting sampah di rumah kita tidak berserakan ya. Yang nanti bang dinalim panai mangkat orang tangkan di kolam atau nabi film punala. Tapi kalau kita siapkan mungkin karung kah atau apa
pokoknya tempat buang sampah ya. Karena pono tuh mungkin bisa dibakar atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk sampah itu, tetapi wajib ada tempat sampah di rumah kita. Dan yang terakhir itu tidak terlihat genangan air di sekitar rumah kita karena limbah ya, genangan air artinya seperti batu ini botol-botol raka atau kaleng-kaleng ya, jangan sampai itu menampung air sehingga ada jentik-jentik nyamuk yang muncul di situ. Jadi kusana ya 5 pilar untuk ikut dalam kegiatan STBM ini. Kalaupun ini memang wajib kita lakukan di rumah kita masing-masing untuk menjaga kebersihan lingkungan, terlebih untuk kesehatan kita. Jadi ya temo lagu Raimi ia tuh menjaga itu kesehatan tak. Jangan sampai nanti kita sakit baru kita mulai lagi ya pengobatan dan lain sebagainya. Jadi lebih baik mencegah ya, sebelum kita sakit lebih baik kita cegah. Sampai nama sakit miki usanga tadi saya ulang pokal itu untuk mungkin ikuti orang dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan hal itu lebih baik kita melakukan hal-hal, dan saya rasa apa yang kita harus lakukan ini tidak berat dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Kayak siarana den boyong bang, kayak luka siarana laden patak subang sengsi Buddha ya. Saya rasa biar tidak ada biayanya bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kemudian ada satu lagi tambahan, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Ya, ini wajib juga kita lakukan, dan ini merupakan program pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Terlebih tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat Lembang diwajibkan untuk masing-masing rumah memiliki pekarangan yang bisa ditanami. Aku kita mau foto tuh yang nanti pekarangan tak kita batu kepala rata pot atau mungkin di polybag ya, atau mungkin di yang kaki ini itu sama belum kita buat tembok di desa, yang mungkin di karung semen ya, karung semen tak apa-apa. Yang penting deh ya, pemanfaatan lahan pekarangan wajib. Kemudian juga kita ada juga semacam tanaman toga ya, tanaman obat keluarga diwajibkan juga atau jodoh obat keluarga nonton. Apakah jahe sebenarnya temo mulai yomo corona jahe tu lah mulai ketek kuandin nanti sama ketika di rumah baroko ya kan, daripada kita membeli mendingan kita tanam ya jahe apa sih pokoknya itu sangat di parana sangat kunyit ya, lengkuas rasa ya lengkuas tu budaya fungsinya ya, bukan hanya sebagai obat tetapi juga sebagai makanan lupa bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Jadi dalam kegiatan kita hari ini ada beberapa hal nanti yang harus kita kerjakan bersama ya, dan wajib disiapkan di rumah masing-masing ya. Ya betul. Nah, lantai kesempatan atau demo kita mengundang kepala kampung, RT, kemudian Dasawisma, tim penggerak PKK, kader-kader supaya kita agak ringan untuk menyampaikan ke orang di sekitar kita ya. Tanggalan di kepala mana lamalin pukadan ni laku masyarakat, tanggalan itu ke RT mana lamalin pukadan laku masyarakat. Jadi lebih bagus kalau kita semua sebagai pelaku atau stakeholder di lingkungan kita masing-masing, kita rolong pegawai, kita siapkan tempat sampah di rumah kita masing-masing, tempat cuci tangan. Sekarang kan yang tempat cuci tangan itu yang lagi naik daun itu jerikan 5 liter yang diinjak-injak, tinggal langsung cuci tangan. Kita itu wastafel mereka atau ya, yang penting ada tempat cuci tangan kita siapkan di rumah kita. Saya rasa itu demi juga untuk kebaikan kita bersama. Jadi harapan kami ya, dalam waktu yang mungkin ya tidak terlalu lama ini, karena mungkin sebentar lagi akan ada tim yang turun ya, sebentar lagi akan ada tim yang turun ke Lembang kita untuk melihat orientasi masyarakat. Jadi bisa kita pamulami
sulit tidak kotor, kita mulai menyiapkan tempat sampah dari karung saja. Lalu kalau takoi kumai itu tempat sampah lah, basi tiangnya, ya tidak apa-apa kayu saja tiangnya, yang penting ada tempat sampah kita siapkan, ya tempat cuci tangan, ya kemudian ya kamar mandi dan jamban kita bisa kita seru-serui. Ya benar teman ini nanti itu tim ya kayaknya mau ke masing-masing rumah, ya. Iya mau disurvei semua masing-masing rumah. Jadi kalau bisa pemula nih ya membersihkan ya. Kalau ada kaleng-kaleng di depan rumah kita yang tempat tunangannya bang, woi torolan talai kita bersihkan ya. Terutama kebersihan lingkungan kita. Jadi bukan hanya kegiatan STBM ini yang akan kita ikuti, tetapi kita juga akan masuk dalam bulan 12 nantinya. Ya kita akan masuk dalam Natal ya. Sama-sama juga kike masih seru di lingkungan tanaman dia Natal. Saya harap kita memulai dari diri kita masing-masing dan mudah-mudahan ke depan ketika penilaian ya kalau kita sudah mulai bekerja itu hasilnya nomor 2. Jadi mungkin bisa dijual apa kok biar kita bergerak sama kita ya. Masalah hasil itu saya rasa itu bukan yang utama, tetapi yang penting kita sudah mulai dari diri kita masing-masing. Mungkin itu, terima kasih. Arahan dari Bapak Kepala Lembang atas yang kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Tim Sanitarian Puskesmas Cirebon dengan hormat disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami di Puskesmas untuk memberikan sosialisasi mengenai kegiatan STBM. Jadi STBM itu adalah seperti yang sudah dijelaskan Pak Lembang tadi, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ada 5 pilar yang harus dipenuhi dalam STBM. Sudah tadi dijelaskan juga sama Pak Lembang. Jadi seperti sesuai dengan pertemuan kami di kantor Bupati lalu sama Pak Camat dengan Ibu Kapus. Jadi masing-masing kecamatan ya, disuruh pilih 2 lembang kelurahan untuk maju untuk diverifikasi STBM tahun ini. Jadi ini adalah amanah dari Bapak Wakil Bupati sendiri. Jadi kemudian Pak Camat memilih Kole Batu dan Kole Sawangan karena mungkin di situ bisa dilihat bahwa lembang ini bisalah untuk dalam waktu dekat bisa mewakili kecamatan untuk dinilai diverifikasi. Karena pertama Kole Batu dan Kole Sawangan itu sudah di SODF ya, 100% sudah memiliki jamban semua. Dibanding daerah lain masih banyak yang belum memiliki jamban. Itu adalah pilar pertama dan pilar utama yang harus dipenuhi dalam STBM. Kemudian ada 5 pilar di STBM itu sendiri. Yang pertama tadi setiap keluarga memiliki jamban sehat. Jadi di sini bukan cuma orang tua saja yang diwajibkan untuk buang air besar di jamban, tapi anak-anak juga. Ya, jamban sehat di sini yang memiliki kloset ya, kloset. Jadi ada septic tanknya. Kemudian ada syarat-syaratnya juga. Septic tanknya itu harus minimal 10 meter dari sumber air. Jadi kalau misalnya di rumah ada sumur, itu minimal 10 meter dari sumur yang pembuangannya. Jadi kalau WC itu dikatakan memiliki WC kalau ada septic tanknya. Meskipun ada klosetnya, ada bangunannya, tapi kalau pembuangannya langsung ke sungai itu dikatakan tidak memiliki WC. Karena yang WC itu yang dihitung adalah septic tanknya. Karena itu yang paling penting. Meskipun bangunannya mungkin kurang bagus, tapi ada septic tanknya itu termasuk memiliki WC. Dibanding yang bangunannya bagus, di tembok tinggi-tinggi, tapi pembuangannya langsung ke sungai itu tidak dikatakan memiliki WC. Kemudian tinja bayi, jadi seperti saya katakan tadi, bukan cuma orang tua saja yang buang air besar di kloset, tapi bayi, anak-anak juga. Kemudian tim penilai nanti, tim verifikasi dari kecamatan dan dari kabupaten akan bukan cuma menilai, tapi akan mewawancarai juga masyarakat. Jadi akan ditanyakan popok bayinya dikemanakan. Jangan sampai setelah bayinya buang air besar langsung popoknya dibuang ke sungai ya. Jangan sampai masyarakat mengatakan kalau sudah anak saya sudah buang air besar langsung
buang kemana saja popoknya. Ya, jadi ada pengamanan untuk popok bayi. Jadi seharusnya popok bayi itu dibersihkan terlebih dahulu dan dibuang ke tempat sampah. Tapi di sini kita susah ya, karena tidak ada pengangkutan sampah yang masuk. Jadi kita harus membawa sendiri ke tempat penampungan sampah di Makale. Ya, itu adalah mungkin permasalahan kita ya di sini. Tapi jangan sampai popok bayi, karena itu adalah hal yang yang sampai kita buang sembarang, apalagi di sungai. Kemudian terdapat air sabun untuk mencuci tangan, air dan sabun untuk cuci tangan setelah buang air. Kemudian yang ini tadi, tidak ada tinja manusia yang terlihat di sekitar rumah. Kemudian jambannya dalam keadaan bersih. Jadi usahakan jambannya, maksudnya kalau sudah, jangan sampai ada terlihat kayak kotoran-kotoran di binatang-binatang di sekitar rumah, sekitar jamban. Jadi itu sudah ternilai bahwa jambannya tidak bersih. Karena penilaian nanti akan langsung juga melihat ke WC masing-masing. Kemudian pilar yang kedua, tersedia sarana cuci tangan pakai sabun di rumah. Jadi bukan cuma menyiapkan sarana cuci tangan di depan rumah atau di samping rumah, tapi karena akan diwawancarai juga, jadi masyarakat harus tahu bagaimana langkah-langkah cuci tangan. Jadi ada 6 langkah cuci tangan. Jadi sempat nanti ditanyakan, Ibu tahu nggak berapa langkah cuci tangan? Ya, jadi 6 langkah cuci tangan yang harus kita tahu. Kemudian waktu-waktu penting untuk cuci tangan harus ditahu juga. Saya ditanyakan nanti kapan saja kita harus cuci tangan. Jadi ada waktu-waktu penting untuk cuci tangan: sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum memegang bayi, dan setelah beraktivitas, sebelum mengolah makanan. Jadi itu adalah waktu-waktu penting untuk cuci tangan. Kemudian untuk sarana cuci tangan ini saya sudah mengonfirmasi ke dinas, dikatakan kalau memang tidak usah bikin susah-susah. Kalau memang tidak ada sarana tempat cuci tangan yang kayak zaman dulu harus ada di depan rumah, tidak apa-apa. Yang penting misalnya ada di dapur, kalau di kamar mandi, yang penting tersedia sabun, dan itu pakai air yang mengalir, bukan air yang langsung celup tangan ya. Bukan, karena itu harusnya kita harus mencuci tangan di air yang mengalir, tidak yang main celup. Kemudian yang ketiga, pengamanan makanan dan minuman rumah tangga. Jadi air yang dikonsumsi itu kita harus tahu pengelolaannya bagaimana. Jadi bukan dari keran langsung kita masak, tapi kita harus tampung dulu. Jadi diendapkan di ember. Jadi tidak langsung dimasak, supaya kotorannya mengendap. Ya, kemudian akan ditanyakan juga air minumnya sebelum diminum dimasak tidak terlebih dahulu. Kemudian wadah air minum dibersihkan secara rutin. Jadi kalau tempat penampungan kita misalnya sebelum dimasak ember atau lumbang ya itu kita harus rutin bersihkan. Kemudian untuk makanan, sebelum dimasak semuanya dicuci tidak terlebih dahulu. Setelah dimasak ditutup, tidak pakai tudung saji ya kalau di rumah. Ada penutup makanan. Kemudian peralatan makanan dan masak yang bersih. Mungkin saya rasa ini sudah setiap hari lah kita lakukan di rumah. Kemudian mencuci tangan waktu mengolah makanan, mencuci bahan makanan yang akan diolah, dan menyimpan pangan dengan benar. Jadi jangan sampai makanan-makanan kita yang meskipun belum diolah kita letakkan begitu saja. Ya, jadi ada di tempat-tempat yang memang aman lah untuk dari kontaminasi vektor. Kemudian pilar yang keempat yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi di sini yang ditekankan adalah ada tempat sampah, masyarakat harus tahu pemilahan sampah. Jadi harus jelas tempat sampah organik dan tempat sampah domestik. Misalnya di depan rumah tempat sampah plastik, kertas. Kemudian yang di dapur kita harus siapkan juga tempat sampah sisa-sisa makanan. Jadi tidak dicampur.
Karena kalau dicampur itu adalah tempat perindukannya vektor. Jadi di situ tempat kumpul lalat, tikus. Jadi usahakan dipisah. Jadi kalau misalnya di dapur siapkan ember untuk tempat sisa-sisa makanan. Kemudian pilar yang kelima, pengelola limbah cair rumah tangga. Jadi pilar yang kelima ini air domestik, misalnya air yang keluar dari kamar mandi, sarana cuci piring kita keluar ke rumah itu harus ada salurannya, Kemudian harusnya kan ada sumur resapan ya. Kalau dari kamar mandi harus ada sumur resapan. Kalau memang tidak ada got yang langsung keluar, tapi harus ada sumur resapan. Tapi saya juga sudah konfirmasi ke dinas, kalau memang masyarakat susah untuk membuat sumur resapan, usahakan keluar dari kamar mandi, keluar dari tempat cuci piring, jangan sampai ada air tergenang. Itu saja penilaiannya. Jadi kalau memang dari kamar mandinya dan tempat cuci piringnya tidak ada salurannya, usahakan membuat saluran sedikit supaya tidak ada air tergenang di situ. Iya, bisa juga. Kemudian keluar dari kamar mandi kita bikin lubang. Kita lubang beberapa, ya mungkin 1 meter, baru taruh kerikil-kerikil ke bawah supaya airnya tidak tergenang. Iya. Daripada misalnya kita bikin saluran panjang-panjang, lebih bagus kita bikin yang kalau dari kamar mandi bikin sumur resapan ya. Jadi kita bikin lubang, taruh kerikil-kerikil supaya airnya bisa meresap ke bawah. Jangan sampai airnya tergenang. Iya. Ya, ini adalah 5 pilar yang akan diverifikasi. Jadi tahap verifikasi ini, untuk verifikasi dusun itu harus semua kakak. Jadi yang turun verifikasi dari PKK Lembang dan dari Puskesmas. Ya, dari PKK Lembang dan Puskesmas. Setelah kita menilai, karena untuk verifikasi dusun harus 100% rumah. Setelah kita nilai Lembangnya sudah siap, akan bersurat lagi ke kecamatan untuk verifikasi Lembang. Jadi untuk verifikasi Lembang di sini yang nanti akan turun dari pemerintah kecamatan dan dari dinas kabupaten. Saya lihat kemarin SLK-nya ada yang sudah bagus, sudah ada pembuangannya, tapi masih tergenang airnya di situ. Jadi tolong dibersihkan. Terus itu juga saya lihat kemarin yang ember-ember itu yang ada air hujan. Ya, di situ saya ada beberapa rumah saya dapat itu ada jentik di dalam. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu, kalau kita sudah ada hujan, selesai itu boleh kita buang. Boleh dibuang, langsung dibuang airnya, jangan ditampung di situ. Karena di situ terdapat jentik demam berdarah. Terus kemarin juga saya lihat, iya sudah ada kami kemarin sudah praktekkan di masing-masing rumah yang cara mencuci tangan. Ini adalah kantor Lembang Kole Barebatu yang ada di Kecamatan Malimbong, Balete. Kantor Lembang Kole Barebatu berdampingan dengan SD 6 Malimbong, Balete. Inilah anak-anak SD yang saat ini istirahat. Ini adalah anak-anak yang
sekarang ini istirahat. Mereka sementara bermain di halaman sekolah ini. Inilah DLP Toraja Channel, ikuti terus, tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.